Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi dan selamat datang di kelas geodesi kelautan di hari ini. Sebelum memulai kelas, alangkah baiknya apabila kita berdoa menurut agama dan saya masing-masing agar kelas ini dan selanjutnya akan bisa dipahami dan bisa diikuti dengan baik. Berdoa bisa dimulai. Berdoa bisa dicukupkan. Selamat pagi semuanya. Kepada Mardi, tolong di-mute dulu ya. Suara anginnya berhenti. Iya. Ini ya. Pak, laptopnya error. Nggak bisa dimatiin. Oke. Ya, pokoknya gitulah ya. Di hari ini kita akan sama-sama menyetujui kontrak kuliah, istilahnya, dan juga mengetahui mengenai literatur apa yang perlu dibaca, dan juga adanya pembahasan pertama, yaitu pembahasan mengenai bukan ruang lingkup ya. Betul ya, definisi geodesi kelautan dan ruang lingkupnya. Nah, sebelumnya saya publish slide-nya dulu. Ya. Gara-gara pakai Meet tidak seberapa enak, tapi tidak apa-apa. Ya. Oke. Sudah terlihat semuanya ya? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Belum, Pak. Teman, belum? Belum. Sudah, Pak. Sudah ya? sekarang. Sudah, Pak, udah. Oke, ya. Sesuai yang saya sampaikan, bagian pertama kita hari ini akan sama-sama membahas mengenai peraturan dan isi dari kuliah kita. Yang pertama adalah sedikit general remark saja secara umum bahwa kuliah kita itu kuliah pilihan ya sebetulnya. Jadi nanti akan ada banyak membahas mengenai pengetahuan. Tapi tetap harapan saya dari pengetahuan yang diberikan kepada Anda, ini nanti ada beberapa orang ataupun mungkin beberapa grup yang berminat untuk melanjutkan dalam sebuah proyek tugas akhir ataupun ya penelitian sederhana bersama Pak Piping dan bersama saya. Kuliahnya akan dilaksanakan setiap hari Kamis. Ada sedikit perbedaannya. Kalau nanti dengan Pak Piping, maka akan dimulai jam 8.30 sampai jam 10. Informasi mengenai kuliah apakah dengan Pak Piping atau tidak akan saya sampaikan 2 hari sebelumnya. Ya. Atau kalau bisa malah sejak hari Senin, karena saya hari Minggu koordinasi dengan beliau. Kalau ternyata di pekan itu tidak bersama dengan Pak Piping, maka akan bersama saya jam 9 sampai jam 10.30 atau 10.40 nanti. Oh ya, bagi yang belum tahu, Pak Piping itu nama saya, bukan panggilan saya, panggilan biasanya dari Pak Tasif Priyatna, dosen teknik geodesi ITB yang akan juga mengampu kelas bersama saya. Kuliahnya akan dilaksanakan di Google Meet, kecuali Prodi tiba-tiba dapat hibah Zoom gratis, nah baru nanti pakai Zoom. Secara umum akan ada 14 perkuliahan, atau nanti akan ada peraturan-peraturan tertentu yang menyebutkan ternyata kuliahnya tidak 14, tapi dikurangi. Slides, insya Allah dalam bahasa Inggris ataupun ya bilingual akan diberikan kepada Anda 1 hari sebelum kuliah, tersedia di kuliah.itera.ac.id dengan nama kelas geodesi kelautan. Bagi yang belum masuk kelasnya, dipersilakan untuk masuk dengan ID atau enrollment key-nya adalah Bismillah A ya? Saya lupa ya, kalau geodesi kelautan itu bentuknya apa? Seperti biasa, Pak. Oh, masih seperti biasa ya? Terus yang Bismillah TAA itu apa ya? Penginderaan jauh aktif ya? Oke. Iya, penginderaan jauh aktif, Pak. Siap. Nah, selanjutnya saya akan memberikan sedikit mengenai penjelasan dari kuliahnya.
Tetapi sebelum saya memberikan penjelasan mengenai kuliahnya, saya ingin tahu dulu kira-kira apa sih yang ada di dalam benak Anda ketika mendengar kata geodesi kelautan. Nah, dipersilahkan untuk membuka menti.com lalu memasukkan kode yang ada di sini sebentar. Kelihatan ya? Belum. Buka menti.com, bukan mentimeter.com ya, menti.com dan gunakan 1047447 kodenya. Sudah? Kayaknya belum ada yang masuk. Udah Pak, itu diisi Pak. Oh, sudah ya? Kok belum ada yang keluar ya? Sudah masuk, Pak. Oh, sudah masuk? Udah, Kok, itu diisi. kok belum keluar ya? Langsung diisi aja, Pak. Langsung aja diisi tanpa memasukkan nama. Udah ada yang keluar pengukuran laut, bentuk ukuran laut, dan pemetaan laut. Silakan yang lain. Saya memberikan waktu untuk mengisi ini sampai jam 9.13. Silakan. Sudah banyak, ada yang bicara laut, pengukuran laut, pemetaan laut, sumber mineralnya, dalam lingkup kelautan, bentuk laut, merupakan, mana tadi, survei hidrografi, ada lagi. Lanjut, yang lain, ayo. Masih 15 orang, ada altimetri, ada geodesi. Bagus ya, ketika ditanya geodesi kelautan, ya geodesi dan laut, Pak, siap. Ya, persis seperti namanya ya, ada yang pemetaan pesisir, bikin peta di laut, spesifik di laut, siap. Hidrografi kelautan, hidrografi itu sudah kelautan, tapi tidak apa-apa. Lanjutkan. Salah. Sudah 28, sekarang sudah jam 9.12, 1 menit lagi. Silakan, 1 menit lagi. Ya, sudah jam 9.13, waktu sudah habis. Terima kasih, masih ada yang mengisi tampaknya.
Nah, bisa kita lihat sama-sama adik-adik sekalian bahwa ternyata mayoritas dari kalian menganggap bahwa ketika mendengar kata geodesi kelautan itu berarti melakukan pemetaan laut, yang mana berarti pengukuran di laut atau pengukuran laut gitu ya, sama saja. Masih ada yang nambah? Sudah cukup ya? Lalu ada ternyata selain melakukan pemetaan laut, itu ada penentuan bentuk bumi. Jadi 3 yang umum adalah pemetaan laut yang mana sebetulnya sama dengan survei hidrografi, lalu ada penentuan bentuk bumi, dan juga selanjutnya ada yang lumayan banyak ya, ada laut jelas, altimetri salah satu bagiannya, geodesi, dan pengukuran oleh lautan. Terima kasih atas jawaban-jawaban kalian, semua jawaban yang saya lihat secara umum atau secara kurang lebih sudah masuk dengan apa yang kita inginkan. Walaupun nanti akan ada beberapa yang harus saya luruskan bahwa di geodesi kelautan itu kita tidak mengambil atau kita tidak mengajari mengenai hal-hal tersebut. Oke, bisa kembali ke PPT, tapi sebelumnya diganti dulu. Asik ya gonta-ganti begini. Lanjut. Nah, ternyata adik-adik sekalian, di kuliah ini itu kita tidak diberikan pemahaman mengenai pesisir. Karena pesisir itu nanti akan ada mata kuliahnya tersendiri, yaitu rekayasa wilayah pesisir atau RWP biasanya dipanggil namanya. Di kuliah ini pula kita juga tidak mendapatkan materi mengenai hidrografi. Kenapa kok saya bilang kita tidak mendapatkan materi mengenai hidrografi? Karena materi mengenai hidrografi sudah didapatkan di mana? Di kuliah survei hidrografi. Jelas. Dan di kita pula tidak mendapatkan materi mengenai oseanografi, tidak. Karena materi oseanografi sudah didapatkan juga. Kalau tidak Anda ambil oseanografi fisik, ya berarti Anda ambil di mata kuliah hidrooseanografi. Nah, mata kuliah kita ini secara umum apa sih? Mata kuliah kita ini secara umum melihat laut dari kacamata orang geodesi. Nah, ada sedikit perbedaan antara orang geodesi dengan orang hidrografi. Sedikit tapi perbedaannya. Nanti perbedaannya akan saya jelaskan lebih dalam. Kalau ada yang mau tanya dan berdiskusi, silahkan. Kenapa kok bisa saya bilang beda? Karena seperti yang disampaikan dalam materi mengenai hidrografi. Hidrografi itu berarti kan hidros dan grafos ya, atau menulis air, atau dalam hal ini adalah mengukur si air tersebut. Nah, kita adik-adik sekalian itu pada dasarnya tidak hanya mengukur si ketinggian, bukan ketinggian air ngomongnya ya, mengukur kedalaman itu saja, tidak. Kita tidak hanya ingin mengetahui bentuk muka bumi di bawah permukaan laut itu tidak menjadi satu-satunya tujuan kita, tetapi tujuan kita ada lagi, yaitu mengaplikasikan atau menyelesaikan masalah-masalah geodesi di dalam laut. Ada yang masih ingat geodesi itu pilarnya ada berapa? Atau ada berapa masalah sih yang harusnya diselesaikan dalam geodesi? Adik sekalian, ada yang masih ingat? 3, Pak. Apa saja? Ya, apa saja, Fatih? Coba. Bentar, Pak. Lo kok bentar? Mana ya? Ya udah, menunggu Fatih itu tadi Mamat kayaknya mau jawab tuh. Apa aja, Mat? Penentuan gaya berat bumi yang ketiga, Pak. Yang lainnya lupa, Pak. Lupa ya. Oke. Kalau yang lain silakan. Mungkin ada yang mau ada yang mau bantu jawab. Tadi Rahmat sudah menjawab 1, yaitu gaya berat. Yang lain silakan.
Nggak ada. Ya sudah, kalau tidak ada, berarti dibuat kuis saja. Penentuan posisi ya Pak. Variasi temporal. Rotasi bumi, Pak. Rotasi Apa? bumi. Rotasi Gimana, bumi. gimana? Rotasi bumi, Pak. Rotasi bumi, ya terima kasih Dida. Agak kurang tepat, tapi terima kasih atas jawabannya. Akan saya catat dan dapat nilai nanti. Hans, tadi kayak mau ngomong apa Hans? Hans dulu, bentar. Penentuan posisi, Pak. Penentuan posisi. Oke, terima kasih Hans. Agak sedikit kurang pas, tapi nggak apa-apa. Cara umum sudah gabung. Gimana, Fatih? Pengukuran permukaan bumi dari bidang lengkung atau menuju datar. Yang kedua, pengukuran gaya berat bumi. Yang ketiga, variasi temporalnya, itu perubahan dari waktunya, Pak. Oke. Yang nomor 2 dan nomor 3 sudah pas, tapi yang nomor 1 sebetulnya ada kata-kata yang lebih sederhana. Nomor 1 jawabannya adalah menentukan bentuk bumi. Nah, jadi pilar geodesi itu ada 3 adik-adik semuanya. Menentukan bentuk bumi, yang kedua adalah menentukan gaya berat yang ada di bumi. Ingat ya, gaya beratnya jangan pernah dipisah. Jadi bukan gaya spasi berat, bukan, tapi gaya berat tidak dipisah. Karena definisi gaya berat milik kita berbeda dengan definisi gaya spasi berat milik orang-orang fisika. Berbeda ya. Kalau gaya kan biasanya kita ngomong F ya. Nah, itu kita pada dasarnya bukan hanya F saja, tapi ada gaya-gaya yang lain yang bekerja. Asal jangan diri kalian yang terlalu gaya ya, nggak apa-apa. Ya, tidak nyambung ya sudah, nggak apa-apa. Lanjut. Yang ketiga adalah selain menentukan bentuk bumi, menentukan medan gaya berat bumi, kita juga menentukan variasi temporalnya. Apa sih variasi temporal itu? Variasi temporal in layman terms atau dalam bahasa orang awam itu adalah perubahan akan bentuk bumi dan bentuk gaya berat bumi sejalan dengan waktu. Jadi misal ternyata bentuk bumi kemarin itu lonjong, sekarang bentuknya datar. Nah itu berarti variasi temporalnya berubah dari lonjong menjadi datar dan sebagainya. Itu namanya variasi temporal. Nah, di dalam geodesi kelautan, saya kembalikan ke slide saya. Kita nanti akan belajar mengenai bagaimana sih menentukan bentuk bumi, yang pertama. Bagaimana menentukan medan gaya berat bumi, kedua. Dan terakhir, bagaimana menentukan variasi temporalnya. Itu yang nanti akan kita jelaskan bersama-sama dan pelajari bersama-sama di kuliah geodesi kelautan ini. Jadi adik-adik sekalian, nanti akan ada beberapa topik yang sepertinya seru, tapi ternyata bukan bagian kita. Materi yang diberikan dalam kuliah ini nanti adalah penentuan posisi teliti, contohnya, baik itu di bawah permukaan air ataupun di atas permukaan air. Penampang batimetri laut ini, iya akan kita pelajari, tetapi tidak menggunakan echo sounder. Karena echo sounder adalah domain dari survei hidrografi. Kita akan mendekati batimetri menggunakan pendekatan pure geodesi atau betul-betul dari pendekatan ilmu geodesi. Dan selanjutnya, selain menentukan posisi teliti, penampang laut, dan juga kita akan menentukan medan gaya berat bumi. Dan yang pasti menggunakan teknologi terkini. Harapannya nanti di akhir semester, adik-adik sekalian, kalian akan melakukan presentasi secara mandiri, kalau bisa di video begitu ya, untuk menyampaikan aplikasi-aplikasi dari geodesi kelautan terkini, baik itu di luar negeri ataupun di Indonesia. Nah, dalam kuliah ini, Anda nanti diharapkan ya, jadi kalau misal Anda ini ingin dapat nilai A begitu ya, maka Anda harus bisa menakar diri Anda bahwa setelah selesai dapat kuliah geodesi kelautan, Anda bisa menjelaskan ya. Kenapa kok saya bilang menjelaskan? Karena ini kuliah wawasan atau pengetahuan. Anda bisa menjelaskan konsep dan bagaimana cara menentukan posisi teliti di bawah dan di atas permukaan laut, menentukan profil batimetri tapi tidak menggunakan echo sounder, pakai cara yang lain, dan medan gaya berat bumi di wilayah laut menggunakan teknologi geodesi. Mungkin agak telat ya bagi adik-adik semester 7 untuk baru tahu ini sekarang, atau mungkin karena memang beberapa dosen dulu belum pernah ada yang menjelaskan,
bahwa sebetulnya adik sekalian, Anda berkuliah itu harus menyelesaikan 3 bagian. Ya, mungkin ada yang pernah dapat tapi lupa ya. Bagian yang pertama adalah bagian tatap muka, adik-adik sekalian. Gimana sih tatap muka? Ya, seperti yang kita lakukan sekarang. Ini adalah bagian tatap muka, walaupun terpaut jarak kita ya. Nah, tatap muka itu 1 SKS bernilai 50 menit, adik-adik sekalian. Jadi apabila Anda punya kuliah 2 SKS seperti geodesi kelautan, maka maksimal waktu tatap mukanya berapa? Adik-adik sekalian, kira-kira? Ayo, saya nggak ngomong sama patung toh ini. 150. Diam semua. 100, terima kasih. Ya, maksimal 100 menit ya. Jadi kalau lebih dari 100 menit, berarti saya mengkorupsi waktu Anda. Kalau kurang dari 100 menit, ya kalau kita sepakat ya tidak apa-apa. Tapi kalau ternyata Anda sebetulnya tidak sepakat, maka sebetulnya juga ada pengkorupsian waktu di situ. Nah, ada 2 bagian selain tatap muka yang sering Anda itu lupa. Karena memang tidak pernah diingatkan sih ya. Nah, maka dari itu, mumpung Anda masih semester 7 ya, belum telat-telat amat, mari kita kenali 2 bagian yang lainnya. 2 bagian yang lainnya ini namanya adalah belajar mandiri dan juga tugas terstruktur adik-adik sekalian. Belajar mandiri itu Anda membuka buku, membaca referensi, menyiapkan diri untuk kuliah selanjutnya atau melakukan review dari kuliah sebelumnya. Nah, belajar mandiri itu harus ditambah dengan tugas terstruktur. Tugas terstruktur itu apa? Ya berarti tugas yang diberikan oleh dosennya di setiap mata kuliah, di setiap pertemuan. Ya bisa jadi di setiap pertemuan atau tidak selalu di setiap pertemuan. Yang gunanya adalah untuk melihat kemampuan Anda setelah mendapatkan materi ataupun mempersiapkan Anda untuk materi di pekan selanjutnya. Itu adalah tugas terstruktur dan belajar mandiri. Nah, belajar mandiri dan tugas terstruktur itu kalau dijumlah harus 2 kali 60 menit untuk setiap SKS-nya. Karena kita 2 SKS berarti jumlah belajar mandiri dan tugas terstruktur di setiap minggu itu harus 4 kali 60 menit. Artinya apa adik-adik sekalian? Kalau Anda ingin A dan Anda ingin mencoba membuat manajemen diri yang baik, maka setiap minggu harus Anda kosongkan waktu Anda untuk mengerjakan tugas dan belajar geodesi kelautan. Itu tidak perlu banyak-banyak, 4 kali 60 menit saja, alias 4 jam dalam 1 minggu. Kalian nonton binge watching crash landing on you aja cukup gitu ya dalam 1 minggu gitu. Ini belajar 4 kali 60 menit aja kok nggak bisa gitu ya, harusnya bisa. Jadi saya ingatkan adik-adik sekalian, kalau ingin mendapat nilai A maka tidak hanya mengikuti tatap muka seperti ini, tetapi juga harus belajar mandiri dan juga mengerjakan tugas terstruktur selama 4 kali 60 menit untuk setiap minggunya. Ical ngantuk ya, sorry ya Cal. Oke. Apa-apa, Pak. Yo. Kita lanjut dulu. Nah, di kuliah ini secara umum, materi yang akan saya jelaskan kepada Anda, biar kita tidak kemana-mana ya, tidak saya tiba-tiba menjelaskan koper atau menjelaskan jendela, kan nggak mungkin. Kita akan menjelaskan hal seperti ini. Yang pertama nanti hari ini kita akan menjelaskan definisi geodesi kelautan dan lingkupnya, dilanjutkan dengan perbandingan geodesi kelautan dengan geodesi kontinental, lalu ada positioning overview, ada 3 minggu kita positioning overview, kita ingin kembali konseptual ya, sistem koordinat, triangulaterasi, dan GPS, lalu dilanjut dengan penentuan titik kontrol di dasar laut. Selanjutnya ada pengadaan titik kontrol, hitung perataan, dan penentuan posisi teliti di permukaan laut. Itu pertemuan 1, 2, 3, 4, 5. Pertemuan ke-6 kita akan ada altimetri yang pertama, prinsip pengukuran dan kesalahan.
dilanjut dengan altimetri yang kedua, analisis dan pengolahan data, lalu ada UTS. Setelah UTS, kita akan lanjut ke penjelasan mengenai misi gaya berat atau gravity mission, dilanjutkan dengan geowidth determination menggunakan altimetri dan gravity mission. Setelah itu ada sea surface topography atau dynamic ocean topography and ocean current. Lalu dilanjut, nah ini yang saya maksudkan tadi, kita mencari batimetri tapi bukan dari hidrografi atau echo sounder, tapi kita akan mencoba melakukan batimetri tapi menggunakan altimetri. Itu di kasusnya saja. Lalu nanti kita akan ada tides from altimetry ya, pasang surut tapi dari altimetri. Dan terakhir kita akan ada update on the status of the technology worldwide and in Indonesia. Atau maksudnya status dari ilmu geodesi kelautan secara menyeluruh di seluruh dunia ataupun di Indonesia. Semoga clear sampai sini. Literaturnya apa saja? Literaturnya adalah secara umum ada 3. Buku yang sangat penting pertama adalah bukunya Pak Carl Renner ya, Marine Geodesy and its Future, yang masuk dalam sebuah jurnal Physica della Terra ya, atau Physics of the Earth dalam bahasa Inggris. Bukan, bahasa Jawa Timur ya. Halaman 11 sampai halaman 60. Nah, ini menjadi sebuah perhatian adik-adik sekalian bahwa ternyata geodesi kelautan itu belum menjadi sebuah bidang ilmu yang hakiki gitu ya. Alias belum menjadi sebuah bidang ilmu yang berdiri sendiri seperti satelit geodesi satelit maksud saya, ataupun hidrografi. Dia belum ada buku yang menjelaskan mengenai itu. Ya, semoga suatu saat nanti ada buku yang menjelaskan mengenai itu, baik dalam bahasa Inggris, bahasa Indonesia, ataupun bahkan mungkin bahasa Jawa. Nah, selain bukunya Pak Carl Renner, kita juga menggunakan bukunya Pak Torge dan Müller. Dua-duanya adalah dosen di University Leibniz Hannover, yang berjudul Geodesy, edisi keempat, yang terbit tahun 2012. Lalu buku yang ketiga adalah bukunya Bu Le Luengfu dan Bu Annie Kasnaf dengan judul Satellite Altimetry and Earth Science, A Handbook of Tactics and Application. Sudah ada buku yang lebih baru ya, Altimetry over Oceans and Land Surfaces di tahun 2017. Nah, kesemuanya itu ada adik sekalian, sudah saya unggah di folder yang bernama referensi di e-learning kita. Jadi bisa diklik, dan itu kalau Anda coba hitung-hitung duitnya ya, karena itu semuanya berbayar sebetulnya, itu senilai harga puluhan juta. Karena ada materi kuliah saya yang pada dasarnya berarti kalau mau ikut kuliah itu ya berarti harusnya Anda kuliah di sana dan membayar di sana kan, berarti begitu ya. Jadi kalau saya takar-takar, saya sudah memberikan uang kepada Anda investasi senilai 25 juta ya, kontan. Berbentuk buku-buku. Tapi jangan dibakar ya, habis itu dimakan, diminum abunya, nggak penting ya. Dibaca saja. Makasih Pak. Oke, lanjut. Nah, ini yang penting biasanya bagi adik-adik sekalian ini. Senang saya kalau bagian ini. Karena kita ini adalah sebuah kuliah pengetahuan adik-adik sekalian, maka yang bukan berat ya, yang banyak bobotnya itu adalah di UTS dan di UAS. Oleh karena itu di UTS nanti ada 30%, di UAS ada 40%, dalam kuis ada 5%, tugas 15%, dan terakhir kehadiran dan keaktifan seperti sekarang itu 10%. Apakah ada pertanyaan dari sini adik-adik sekalian? Atau mungkin ngomong nggak mau Pak, saya kayak gitu, maunya yang kayak gini. Nah, silakan. Kalau berarti tidak ada, ya alhamdulillah berarti ya. Ada kah? Halo? Adakah? Halo? Tidak, Pak. Mungkin tidak ada, Pak. Tidak ya. Oke, siap. Setuju. Nah, kalau sudah oke, berarti bisa kita anggap bahwa peraturannya sudah kita setujui bersama.
yaitu UTS 30%, UAS 40%, kuis akan ada 5%, dan itu hanya sekali, lalu ada assignment 15%, dan kehadiran 10%. Nah, mungkin ini agak berbeda ya dengan kuliah saya sebelumnya, tapi saya sekarang sudah membangun yang namanya kontrak kuliah adik-adik sekalian. Maka dari itu saya ingin berdiskusi kontrak kuliah dengan Anda secara singkat untuk mengetahui apakah sekiranya Anda setuju atau bilang nggak mau, pengennya yang begini gitu ya. Agar nanti bisa menjadi perhatian kita sama-sama. Platformnya, Pak. Gimana? Ini nih, sudah ada baca ini, sebentar. Penjelasan mengenai platformnya nanti akan ada di sini, di kontrak kuliah ini ya. Sudah kelihatan ya, adik sekalian ya? Pak, saya mau ngomong sebentar boleh, Pak? Iya, kenapa? Ini itu katanya tadi missing deadline itu langsung auto gitu, Pak. Ya, ini sedang mau saya jelaskan, Hans. Jadi kalau Anda mau bertanya atau mengira itu tidak pas bagi saya, nah itu silakan Anda nanti sampaikan, oke? Terima kasih, Hans. Lanjut. Ya, kesepakatan di kelas ya. Yang pertama, media daring yang digunakan untuk mata kuliah ini terdapat pada kuliah.itera.ac.id dan Google Classroom. Dan semua mahasiswa wajib terdaftar di dalamnya. Harusnya tidak ada problem ya di situ ya. Pengumuman dilakukan secara daring di grup WhatsApp dan kuliah.itera.ac.id serta Google Classroom. Nama pengguna untuk kuliah daring, nama depannya adalah NIM, nama belakangnya adalah nama lengkap. Lalu, penilaian tugas dan segala aktivitas secara daring hanya diberikan kepada mahasiswa yang terdaftar secara daring. Ini pasti ini ya. Dan mematuhi peraturan nama pengguna pada poin 1B. Yang selanjutnya, pretest dan post-test daring. Nah, ini masih belum saya ganti ya. Ini dilaksanakan setiap hari Kamis ya. Pukul 9.30. Pokoknya intinya sebelum waktu kuliah. Kalau pretest ya berarti jam 8. Kalau dengan Pak Piping, ketika bersama saya berarti jam 8.30. Dan nanti selesainya nggak usah lama-lama. 10-20 menit saja. Sampai jam 8.20. Atau kalau ketika bersama saya jam 8.50. Nah, materi pretest post-testnya akan terkait mengenai materi pertemuan sebelumnya atau materi pertemuan hari itu. Nah, kalau hari itu ya berarti akan dilaksanakan 10 menit terakhir sebelum kelas ditutup. Ya, 9.40 sampai 9.50 gitu. Ya, selanjutnya materi dapat diunduh di e-learning dan juga kontrak perkuliahan dan silabus juga bisa diunduh di e-learning. Selanjutnya, adik-adik sekalian, ini lumayan penting. Mahasiswa wajib datang tepat waktu ya, sesuai dengan jadwal yang diberikan oleh akademik ITERA untuk dianggap hadir dalam perkuliahan. Dengan toleransi keterlambatan sebesar 10 menit. Lebih dari 10 menit, mahasiswa tersebut tidak dianggap hadir di kuliah hari tersebut. Telepon genggam, walaupun Anda gunakan sebagai ini, wajib di silent, biar tidak terganggu ya, mendengarkan nada dering absurd yang mungkin Anda pakai. Lanjut, mahasiswa wajib melakukan absen sesuai dengan skema. Skemanya ada 3, insya Allah akan bisa menyelesaikan semua masalah yang ada. Jangan ada alasan, LD saya belum masuk Pak. Dia pakai skema yang lain. Ini saya belum masuk Pak, ya udah pakai skema yang lain. Kan skema yang lain sudah ada. Tidak perlu ketakutan, waduh kok skemanya belum ada ya, skemanya gimana. Insya Allah setiap skema itu pasti akan saya buka setiap saat ada kuliah. Bentar. Sekalian bisa dibaca ya pelan-pelan. Nah, ini yang penting nih. Biasanya saya tidak seberapa care ya dengan penampilan Anda, tapi Anda ini sudah semester 7 nih, habis ini sudah mau lulus gitu ya. Akan sangat tidak pas kalau ketika Anda lulus tuh masih rembes begitu ya. Kalau kata orang Jawa, jadi
Kalau bisa sebagai kebiasaan dipersilahkan untuk ngapain? Mandi terlebih dahulu atau membersihkan diri sebelum kelas GDKL bersama saya. Selain itu, tolong juga menggunakan pakaian yang sopan dan rapi. Ya, mungkin untuk pertemuan pertama bolehlah belum pakai baju berkerah lah. Tapi kalau untuk pertemuan selanjutnya tolong pakai baju berkerah sesuai dengan kode etik kuliah ya. Buat belajar, kalian sudah semester 7. Besok kalau kerja ya pasti harus bisa membedakan mana yang suasana rapi dan mana suasana yang bebas lepas. Mau pakai celana tank top juga tank top kok celana ya. Mau pakai celana hot pants, mau pakai celana pendek terserah Anda, yang penting kan tidak terlihat. Sementara yang terlihat atas dari sini saja, jadi ya pakai baju berkerah. Oke, lanjut. Hal-hal yang terkait nilai ujian, nah UTS dan UAS dilaksanakan sesuai jadwal ya, nanti akan kita bagikan kapan jadwalnya. Ini yang mungkin penting ya, hal-hal yang terkait nilai tugas. Nilai tugas merupakan jumlah dari seluruh tugas dibagi jumlah tugas. Tenggat waktu pengumpulan adalah statis, tidak ada punten Pak, internet saya bapuk, bahkan ada waktu 1 minggu pengumpulan tugasnya gitu ya, untuk masing-masing tugas. Apabila mahasiswa mengumpulkan lewat dari tenggat waktu, mahasiswa tersebut mendapatkan nilai 0 dari tugas tersebut. Ini jawaban dari pertanyaan Hans tadi. Apabila dalam sebuah tugas terindikasi plagiasi, maka nilai akan dibagi berdasarkan jumlah mahasiswa yang melakukan plagiasi tersebut. Misal, anak A dan B dan C itu sama pekerjaannya. Ya sudah, berarti saya sebagai dosen akan memberikan nilai 80 kepada kalian bertiga, saya bagi 3. Berarti nilainya sekitaran 27 ya 26, sekian gitu ya untuk setiap orang. Itu adalah nilai dari tugas tersebut. Dan itu menjadi SP atau surat peringatan secara tidak langsung dari saya. Ketika Anda mendapatkan nilai kok nilainya jelek sekali kayak 20, 30, berarti Anda terindikasi plagiasi. Dan ketika Anda terindikasi plagiasi, itu adalah SP bagi Anda. Apabila terindikasi lagi melakukan plagiasi di kemudian hari, maka tidak ada lagi pembagian-pembagian nilai, tetapi mahasiswa yang bersangkutan langsung mendapatkan nilai E untuk mata kuliah GDKL di semester ganjil ini. Jadi untuk yang pertama, ya bisa dibilang dipecut dulu lah ya, sebelum dijorokin ke dalam laut ya. Jadi dipecut dulu, ingat kamu salah. Nanti kalau masih belum sadar, nah baru silakan. Anda akan mendapatkan E di kuliah GDKL semester ini. Lanjut, mahasiswa wajib mengikuti kuliah minimal 80% dari total pertemuan. Alias Anda masih mendapatkan jatah ketidakhadiran itu 3 kali dalam 1 semester. Di mana setiap ketidakhadiran lebih dari 3 kali akan mengurangi nilai UAS sebesar 10 poin. Misal, si B ini tidak masuk 5 kali. Maka ketika yang bersangkutan UAS, nilai dia misal 60, ya akan saya kurangi jadi 40. Dalam arti lain, setiap Anda tidak masuk, maka nilai Anda akan berkurang sebanyak 4 poin secara keseluruhan. Kalau Anda tidak masuk 3 kali, ya Anda bisa hitung sendiri. Dan alhamdulillah, ya, karena ini adalah full daring, jadi saya bisa langsung menilai setelah tugasnya itu masuk. Artinya apa? Anda sejak awal sudah tahu bahwa saya masuk, saya tidak masuk, dan yang lain-lainnya. Seperti yang tadi Hans juga tanya ketika di awal, Pak, saya sudah absen tapi kok di syakat belum jelas ya. Ya nanti di akhir kuliah saya akan tanyakan, ini mana, itu mana, begitu ya, sebagai bentuk dari redundansi absen. Redundansi itu maksudnya apa? Saya kan punya 3 skema ya. Nanti akan saya tanyakan, oh ada anak yang tidak mengisi ketiga-tiga skemanya. Nah saya tanyakan, kamu di mana? Kalau ternyata anaknya ada di sini ya, berarti dia absen. Gitu. Cuman perlu saya ingatkan bahwa kelonggaran seperti itu hanya akan berlaku sampai pekan ketiga, sampai tanggal 23 ya. Setelah pekan ketiga,
Kalau kalian tidak absen di antara 1, 2, atau 3 skema tersebut, maka Anda tidak dianggap hadir di pekan itu. Paham ya maksudnya adik-adik sekalian ya? Ya kita mencoba untuk jadi lebih tegas dan mencoba untuk jadi lebih disiplin, tapi ya pelan-pelan dulu, jangan langsung nanti Anda patah ya, tidak baik. Nah, ini yang penting, pelanggaran atas kontrak dan plagiasi dalam ujian atau kuis akan berdampak pada dapatnya nilai E di mata kuliah GDKL di semester ganjil ini. Punten. Dan terakhir yang biasanya seru ini, kemarin saya mendapatkan input dari anak-anak SRG, mau saya masukkan ke sini. Mahasiswa dan dosen diperbolehkan minum, tetapi tidak diperbolehkan untuk makan selama kelas berlangsung. Jadi silakan kalau minum, saya juga nanti pasti akan beberapa kali minum. Tapi kalau makan, nah itu jangan. Apalagi disuapin bapak atau ibunya, apalagi disuapin pacarnya ataupun kakak-kakaan. Nggak boleh ya. Baik, Pak. Siap, Pak. Ngopi boleh berarti, terakhir. Pak? Ya silakan ngopi boleh asal masih mengikuti agama ya, jangan sampai ngopinya dicampur-campur ya. Terakhir, peraturan yang belum tercantum di kontrak ini dapat dicantumkan sesuai kesepakatan. Jadi nggak tiba-tiba saya mencantumkan sesuatu, nggak tiba-tiba Anda mencantumkan sesuatu. Kesepakatan dua belah pihak. Enak ya? Untuk sementara peraturannya seperti itu. Kalau kalian setuju, nanti ketika sudah saya edit menjadi GDKL, akan saya kirimkan ke grup. Tugas pertama Anda adalah menentukan siapa ketua kelasnya. Nanti ketua kelasnya menandatangani kontrak tersebut, lalu dikirim secara daring ke grup lagi kepada saya, dan saya akan menandatanganinya untuk menjadi kesepakatan kita bersama. Karena ini kesepakatan ya berarti kita harus live up to the expectation gitu ya. Kalau emang ternyata harus ngikuti itu ya ayo kita ikuti itu bersama gitu. Sudah semester 7, sudah bukan waktunya mimbili-mimbili lagi. Ada yang semester 9 bahkan kan. Begitu semuanya. Clear ya? Is it clear? Adik-adik semuanya? Clear, Pak. Clear enough, I think. Yuk, mantap. Clear, Pak. Clear, Pak. Nah, sekarang daripada bosan-bosan ya, sebelum saya mulai materi yang betul-betul materi di pekan ini, saya mau mengajak kalian untuk kuis saja, sebentar saja. Pak, boleh izin masuk Pak? Mau nanyain Pak. Ya, gimana? Pak, mau izin nanya poin keberapa tadi ya? Tentang pretest sama posttest itu Pak. Gimana tuh? Itu. Ini siapa ya? Fateh Pak. Fateh. Gimana Fateh? Mau nanyain jamnya Pak. Soalnya kalau di jam 8.30 itu masih ada kelas kadaster perpajakan Pak. Ya, nah untuk itu nanti bisa kita, ini sebetulnya rencana awal ya Fateh ya, jadi ada momen ketika, ini pasti jam segini, tapi yang pasti tidak akan tiba-tiba langsung kuis begitu tidak ya. Adapun pretest, nanti itu bisa kita sesuaikan dengan ketersediaan waktu Anda. Jadi, kayak contoh, misal seperti sekarang nih ya, kan jam 9, ini saya baru mau mulai pretest sekarang ini. Jadi nanti akan ada beberapa, penyesuaian, tapi yang pasti, penyesuaian itu tidak akan memberatkan Anda dalam tanda kutip, Anda sudah ngambil kuliah. Ya dalam hal ini perpajakan dengan kuliah saya gitu ya. Ketika hal itu ada sedikit overlap, tidak mungkin saya akan memaksakan untuk ada di overlap tersebut. Ya, karena kan itu memilih kuliah ini bukan salah Anda gitu. Jadwalan jam segini kan juga bukan salah Anda kan gitu ya. Paham ya? Paham Pak. Jadi nanti kita akan sesuaikan. Misal pekan ini ada pretest saja. Nanti sama Pak Piping karena beliau baru bisanya jam 8.30 sampai jam 10, ya maka nanti bisa jadi towards the end atau jam 10-an kita akan ada post test. Makanya saya tulisnya pretest garis miring post test. Tapi yang pasti akan selalu ada itu di setiap pertemuan. Kenapa? Karena saya ingin melihat juga bagaimana kemampuan Anda sebelum dan sesudah mendapatkan materi. Gitu, Fat. Jadi jangan takut ya, kalaupun ada kelas ya tidak mungkin saya terus ya salah mau ambil kelas itu, enggak ya. Pasti ada ini kok. Pasti ada pemahaman. Buktinya sekarang kan baru kuis nih gitu ya. Padahal harusnya kan tadi jam 8.30 gitu kalau sesuai dengan ini.
Paham ya? Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Yuk sama-sama. Pak izin bertanya Pak. Yuk silakan. Untuk poin yang perkuliahan daring itu yang penamaan NIM dan nama itu untuk berlakunya minggu depan bagaimana ya Pak? Berlakunya mulai minggu depan ya kan, kontraknya kan baru kita sahkan sekarang ya. Jadi silakan bagi yang belum mengganti namanya di Google Classroom ataupun di e-learning untuk mengganti nama sesuai dengan format penamaannya, dan jangan lupa untuk juga memperhatikan peraturan mengenai tugas. Ketika tugas saya pasti akan jelaskan penamaannya seperti apa gitu ya. Agar kalian tahu peraturan gitu ya, biar kalian juga paham, oh ini begini, ini begitu. Tapi untuk sekarang masih belum. Tidak apa-apa, tidak masalah, karena kan masih pekan pertama, masih baru kita setujui sekarang ini kan. Jadi biar sama-sama enak nanti. Iya Pak. Paham ya? Makasih ya Pak. Yuk sama-sama. Sip? Masih ada lagi pertanyaan? Waduh kok. Ini Pak, mengingat yang demo tadi, yang nama sama NIM. Tadi di poin 1B kan NIM underscore dan rata-rata kemarin NIM baru nama Pak, nggak pakai underscore Pak. Itu bagaimana Pak? Biar satu akun nggak ganti-ganti terus Pak. Enggak, Di Anda e-learning sebetulnya biasanya akunnya tidak perlu ganti, Rahmat. Anda cuma tinggal mengganti nickname Anda. Seingat saya bisa ya. iya Jadi bisa Pak. masalah misal akunnya ternyata namanya sudah kadung Mamat Skadus atau apa, itu ya terserah Anda lah ya. Yang penting nama nickname-nya itu kan kalau tidak salah bisa diganti gitu. Kalau ternyata tidak bisa diganti ya what can we do gitu kan. Tidak apa-apa. Kan Anda juga habis ini mau mengumpulkan tugas gitu kan. Jadi ya tidak masalah. Tidak masalah, Mat. Yang penting ada NIM sama nomornya. Ada NIM sama namanya. Tapi seingat saya bisa diganti kok, anak SRG bisa diganti kok. Iya, bisa Pak, nickname-nya bisa diganti. Ya, maksudnya dikasih underscore gitu loh, name underscore gitu. Nickname-nya saja. Iya, Pak. Sembari menunggu ya, jam 9.53 kita mulai nih, kuis sederhana, cuman ada 5 pertanyaan saja. Pak. Yuk. Mau ngasih referensi buat platform sih Pak sebenarnya. Oh, gimana? Baru nonton video dari YouTube, katanya Cisco WebEx itu udah free Pak, dan lebih stabil daripada Zoom dan ini sama Google. Cuman sayangnya kuotanya itu gede banget Cisco WebEx itu kalau kamu pernah coba. Kuotanya gede dan berat bagi laptop atau HP anak-anak yang rodok bapuk, kasihan. Saya pernah coba. Kalau buat laptop-laptop yang ROG atau apa, bagus itu. Tapi kalau mau, boleh lah. Nanti kita di pekan kedua atau pekan ketiga kita coba Cisco WebEx ya. Nanti kita coba semuanya. Kami di Prodi sedang dalam penjajakan untuk membeli akun Zoom. Nah, nanti kalau emang ternyata bisa pakai Zoom. ITERA juga sudah mendapatkan Microsoft Teams ya adik-adik sekalian. Jadi Anda sudah mendapatkan subscription Office 365 gratis dengan student.itera. Bisa Anda cek di Microsoft. Bisa Anda cek. Nah itu nanti bisa juga itu siapa namanya Fatih, kita bisa video call pakai Microsoft Teams. Nah, itu tapi nanti untuk sekarang mungkin Meet, nanti pekan kedua saya akan coba Cisco WebEx dan yang lain-lainnya biar tidak terlalu ada di zona nyaman. Terima kasih Fatih atas sarannya, bagus sekali. Iya Pak. .552, sisa 1 menit lagi adik-adik sekalian. Baru 29 orang yang masuk. 31. Remember, hadiran juga dihitung dari kuis. Banyak redundansi kalau saya pasti. Banyak yang absen. Sembari menunggu, saya ulangi, silakan masuk ke joinmyquiz.com dengan masukkan kode 078493. Sembari menunggu, izinkan saya ambil HP dulu untuk melihat yang daftar via iOS.
Tunggu ya Pak, ini ada jaringan Pak. Oh, punten baru di mute. Oke. Sudah ada 42 orang dan sekarang sudah 9.54. Maka bisa kita mulai dalam waktu 3, 2, 1. Let's start the game. Klasemen dipimpin oleh Agustin, dilanjutkan oleh Fatih dan disalip oleh Fateh. Peringkat kedua ada Bella, dan ketiga masih Agustin. Yang belum selesai masih banyak ternyata. Oke. 2 menit lagi akan saya tutup 9.57 karena kita akan memberikan materi mulai jam 10. Masih terkendala sinyal, Pak. Memang sinyal akan menjadi kendala bagi seluruh manusia sepertinya. Tapi tidak apa-apa, pelan-pelan kita bisa. Oke, 1 more minute. 42 orang sudah selesai. orang sudah selesai. So, bisa kita selesaikan sekarang. Iya, di sinyal ini. Bisa kita selesaikan sekarang ya. Juara 3 adalah Afif Fauziah, dilanjut oleh Rahmat Putra Pamuji, dan juara pertama di hari ini adalah Fateh Alauddin Ma'ruf. Dengan pertanyaan tersulit ternyata adalah apa itu geodesi secara harfiah. Sepertinya sudah bisa pada menjawab semua ya, walaupun tadi ada beberapa yang salah. Saya tidak akan menanyakan ininya ya, menanyakan pertanyaannya satu-satu karena terlalu mudah sebetulnya. Kalau bisa Anda lihat ya. Seperti ini hampir semuanya benar, ini hampir semuanya salah gitu ya. Bahwa ternyata sebenarnya geodesi itu adalah membagi bumi secara harfiah, bukan mengukur bumi ya. Mungkin jawaban banyak orang ngomong mengukur bumi, betul ya. Jawaban harfiah yang betul adalah membagi bumi, bukan mengukur bumi. Yang lainnya saya sangat yakin benar ya. Apalagi yang bagian ini tadi sudah kita jelaskan ya, bahwa variasi temporal, bentuk bumi, dan terakhir gaya berat bumi. Kecualinya gravitasi bumi, tapi ternyata masih ada yang salah. Ini yang saya maksudkan, perbedaan antara gaya berat yang digabung dengan gravitasi. Begitu adik-adik sekalian. Oke. Semoga tidak terlalu membosankan kelas sama saya. Stop presenting. Kita kembali ke materi. Sampai sini ada yang bertanya dulu tidak? Halo? Ada yang bertanya? Tidak ya? Oke, kalau tidak, mumpung masih ada 2 menit, saya ingin mengingatkan kepada nama-nama di bawah ini, bahwa
atas nama Desian, atas nama Megawati, atas nama Harisin, atas nama Yuni, dan terakhir atas nama Puja belum melakukan absen. Yang lainnya alhamdulillah sudah. Baik itu via iOS ataupun via Siapkat. Saya udah Pak Oh di ya, Google. ada Megawati, Harisin, dan Puja. Iya. Oke. Saya juga di Google Form, Pak. Yang sudah berarti kalau saya lihat ada, oh ya Yuni. Ya, yang belum berarti Desian. Desian apakah ada di sini? Saya mau lihat dulu. Tidak ada. Oke. Sip berarti. Mantap. Berarti semua sudah absen. Saya sangat berterima kasih. Loading dulu tapi masih belum bisa dicentang. Jadi suki, tidak masalah. Mari kita lanjut ke materi yang selanjutnya. Tidak ada pertanyaan dari sini. Oh iya, sedikit ingin menjelaskan juga bahwa adik-adik sekalian, materinya itu bisa Anda lihat di sini ya. Di room milik kita, yaitu sudah terlihat adik-adik sekalian? Terlihat e-learning ya? Sudah Pak. Ya, oke. Sudah, ya, Pak. Oke, siap, terima kasih. Absennya ada di sini, nanti ada materi sedikit mengenai definisi geodesi kelautan dan ruang lingkupnya. Nah, lalu materi apa yang akan kita ambil hari ini atau kuliah kita ada di yang namanya referensi. Dan ini ada di sini semua, adik-adik sekalian. Punyanya Pak Riner, punyanya Wolfgang Turge, ataupun punyanya Lel Wengfu. Saya tambah juga Satellite Altimetry over Oceans and Land Surfaces. Punten agak gede, 173 MB dan 63 MB, tapi seperti yang tadi saya bilang, harganya lumayan mahal. Oke, saya tambah Coastal Altimetry Book. Ini akan menjadi pegangan kita selama kuliah, jadi jangan sampai ada yang beralasan, saya tidak tahu mau membaca apa Pak di kuliah GDKL. Bukunya sudah saya berikan secara gratis lagi-lagi kan. Begitu. Yuk mari kita masuk ke materi kalau begitu, kalau tidak ada yang bertanya. Sekalian absen. Sudah, ide laut. Oke. Oke. Ya, begini saja terus. Insya Allah ini materinya mungkin 15-20 menit saja, tidak lama-lama. Nah, gitu. Kelihatan ya, adik sekalian ya? Belum ya? Sudah Pak, sudah Pak. Sudah Pak. Ya. Mantap. Ya, mengulang yang tadi ya, bahwa di hari ini kita akan belajar mengenai ruang lingkup dari geodesi kelautan. Sehingga nanti setelah kuliah ini Anda akan tahu, oh ternyata geodesi kelautan itu mempelajari ini toh, bukan mempelajari itu. Agar nanti ketika kelas Anda tidak bertanya-tanya, loh saya itu ingin masuk geodesi kelautan itu untuk mempelajari ini, tapi kok ternyata tidak dipelajari ya. Padahal ternyata sudah dijelaskan di awal bahwa geodesi kelautan itu tujuannya ini. Nah, geodesi kelautan itu pasti berangkat dari yang namanya geodesi. Dan tadi sudah saya tanyakan dan saya jelaskan bahwa geodesi itu memiliki 3 pilar. Yang pertama adalah bentuk bumi, medan gaya berat bumi, dan variasi temporalnya. Orientasi bumi dalam ruang itu bisa selesai dalam penentuan bentuk bumi. Jadi kalau kamu ditanyain, what are the 3 pillars of geodesy? The 3 pillars of geodesy is first, a determination of Earth shape, determination of Earth gravity field, and then the temporal variation of both parameters. Jadi intinya bentuk bumi, medan gaya berat bumi, dan variasi temporalnya. Itu adalah geodesi. Sehingga nanti jadi pertanyaan tuh, apa tuh geodesi kelautan gitu ya? Bukan burung puyuh ya, kalau burung puyuh kan jawaban orang Malaysia. Nah, tadi Anda juga sudah sampaikan gitu ya, di yang pertama, boleh saya ini kan sedikit ya, saya kasih flashback sedikit. Anda tadi jawabnya seperti ini di yang Mentimeter. Aduh nggak enak banget ya pindah-pindah begini. Kasihan Anda, stop presenting, present lagi, tapi nggak apa-apa.
That's the only way for now, I guess. Later on. Ya, seperti yang tadi Anda bilang di sini, bahwa kita nanti akan melakukan pengukuran laut, pemetaan laut, ada pengukuran di laut sama aja. Penentuan bentuk bumi, dan di sini ada survei hidro, pemetaan pesisir, ataupun pengukuran secara umum. Jadi pada dasarnya adik-adik sekalian, kalau Anda tanyakan, ya betul seperti yang Anda sampaikan, kita akan memetakan laut, mengukur laut, dan mengukur bentuk bumi, khususnya yang ada di laut. Tapi ternyata tidak hanya itu saja, tetapi juga termasuk dengan medan gaya berat bumi yang ada di laut. Nah, nanti akan saya jelaskan kenapa kok kita bisa bicara medan gaya berat bumi dan apa hubungan medan gaya berat bumi dengan batimetri itu sendiri. Nah, itu nanti akan ada di materi ke-10, yaitu di materi mengenai batimetri. Dan akan dijelaskan secara konseptual sedikit di materi ke-9, yaitu materi mengenai gravity mission. 9 ke-8? Ke-8 gravity mission, ke-10 batimetri. Betul ya? Itu ada di sekalian. Jadi jangan terkecoh, tidak ada pemetaan pesisir ya. Itu bukan kita, bukan geodesi kelautan. Walaupun nanti juga kita bisa bicara untuk membedakan antara darat dan laut itu bagaimana, itu iya, tapi goalnya sebetulnya tidak ke situ. Yuk, present lagi. Semoga tidak bosan ganti-ganti layar. Ya. Sehingga kalau ditanya, apa itu geodesi kelautan, gitu ya, yang bisa kita jawab pasti yang pertama, mengurusi sesuatu yang ada di laut, jelas. Kalau bukan geodesi, kalau bukan di laut, namanya bukan geodesi kelautan ya, namanya adalah geodesi biasa aja atau malah geodesi darat. Itu pertama. Nah, ini kalau ada yang mungkin bertanya-tanya, ada yang tahu ini apa ya? Ada yang tahu nggak ini apa? Ini gambar apa? Ada yang tahu nggak, ada sekalian? Boleh menjawab bisa mendapatkan nilai ya. Halo? Halo? Suhu, Pak. Iya, Pak. Tadi suaranya putus-putus, Pak. Suara saya putus-putus. Udah lancar, Pak. Jangan putus ya. Udah lancar. Oke, saya ulang. Ada yang tahu gambar ini nih gambar apa? Gaya berat, Pak. Gambar ini gambar apa? Gambar kanan ini yang saya presentasikan ini ada sekalian. Gambar dunia, Pak. Muka bumi, Gambar Pak. dunia. Terima kasih Hans. Jawaban yang sangat baik. Tadi siapa? Anas ya? Apa Anas? Ini gambar apa Anas? Muka bumi, Pak. Muka bumi. Muka bumi ini dalam arti apanya Anas? Bentukan buminya, Pak, dari yang tertinggi menuju terendah. Betul. Alias informasi mengenai ketinggian dan kedalaman dari si bumi tersebut ini ya. Kalau menurut Anda ya. Halo, Iya, Anas? Betul ya, Nas? Iya, Pak. Oke, Betul, terima Pak. kasih. Yuk, yang lain silakan. Ada yang mungkin punya jawaban yang lain? Ini itu apa? Halo? Halo? Hai, halo? Sama, Halo? Pak. Sama. Oke, terima kasih. Cuman ini kalau ada yang bisa jawab pertanyaan saya berarti sudah membaca dan sudah memahami beberapa hal mengenai geodesi kelautan. Saya tanya, ketika Anda mengetahui ketinggian sebuah titik di atas permukaan bumi, let's say di ITERA begitu ya. Lalu Anda juga ingin mengetahui kedalaman sebuah titik di permukaan di bumi juga. Let's say somewhere di Mariana Trench. Pertanyaan saya, nolnya itu di mana? Sama nggak nolnya? Menurut Anda aja deh, nolnya itu sama nggak? Sama, Misal Pak. kita gimana? Tadi siapa yang jawab? Saya, Pak.
Mana tadi? Oh, Titis. Anas lagi. Gimana Nas? Menurut Anda sama ya? Sama, Pak. Oke, sama. Ada yang punya pendapat berbeda dengan Anas? Ya, opsinya jawabannya emang kalau sama ya tidak sama gitu ya. Ada yang menjawab tidak sama, Pak. Ada yang bilang begitu? Silakan. Beda, Pak. Nggak ada. Siapa yang bilang beda nih? Harisin. Kenapa beda, Sin? Kira-kira menurut Anda saja, Harisin. Ini kan penentuan tingginya, Pak ya. Kalau dilihat itu kan tadi perbandingannya antara permukaan di ITERA dengan palung Mariana, Pak ya. Ya, saya sedikit nebaknya sih beda gitu, Pak. Gimana? Anda kedengarannya cuma pas gitu aja ya, yang sebelumnya nggak kedengeran. Gimana, Harisin? Halo? Harisin? Pak. Hilang Harisinnya. Ya udah. Pak, izin menjawab, Pak. Oh iya, siapa? Sony ya ini. Silakan Sony. Gimana Sony? Sama atau nggak sama, Son? Jawabannya tidak sama, Pak. Woi, kenapa itu? Kalau menurut Anda kok bisa tidak sama, Son? Karena kalau yang di ITERA tadi kan permukaannya kan daratan. Yang palung Mariana itu, Pak, dari dasar lautan gitu. Jadi titik nolnya itu beda gitu, Pak. Oke. Ya, terima kasih siapa Sony atas jawabannya. Secara umum ya, yang menjadi kepercayaan banyak orang awam khususnya, itu pasti mikir sama kok, kan kita bilang MDPL, meter di atas permukaan laut, biasanya begitu ya. Ketika kita ngomong tinggi Everest kah, kita ngomong tinggi apapun gitu ya, pasti ngomong MDPL. Tapi sebetulnya, ya meskipun bukan berarti saya bilang tadi siapa namanya, Anas itu salah, bukan. Kurang tepat Anas ya. Betul kata Sony dan kata Harisin tadi, bahwa 0 di darat dan 0 di laut, sampai sekarang ini masih berbeda. Bahkan di Indonesia saja, 0 di lautnya Sumatera, dengan 0 di lautnya Jawa, 0 di lautnya Kalimantan, dan 0 di lautnya Sulawesi dan Papua, itu bisa jadi berbeda. Kenapa? Karena, kalau boleh kita bilang, Indonesia masih belum memiliki sistem referensi yang apa? Yang mencakup seluruh nasional. Ini dalam arti bukan horizontal ya, saya ngomong vertikal ya. Percaya tidak percaya, buka di SRGI, Anda bisa lihat sistem referensi vertikal Indonesia itu apa. MSL mungkin. MSL di mana? Apakah bisa ditarik? Karena pertanyaannya sederhana. Saya misal menentukan MSL itu di Tanjung Priok misalnya. Terus, bagaimana cara mentransfer MSL itu ke Kalimantan, ke Sulawesi, ke Papua, dan ke Sumatera? Apakah Anda naik ferry sambil ngukur water pass? Kan tidak mungkin. Betul ya? Apakah Anda pakai GPS? Kita sama-sama tahu GPS kalau vertikal masih belum seberapa bagus. Paham ya? Dan itu yang nanti akan dibahas di geodesi kelautan, adik-adik sekalian. Mengenai datum tadi. 0-nya darat dan 0-nya laut yang terjadi diskrepansi. Sampai sini follow me nggak? Bukan follow me on Twitter atau on Instagram ya. Mengikuti penjelasan saya nggak? Kalau bingung sampaikan. Atau kalau sinyalnya jelek ngomong. Ya minimal via chat lah. Biar saya tahu kalau ada yang tidak bisa mengikuti. Gimana? Mudeng nggak adik-adik sekalian nih? Iya Pak, mudeng Pak. Masih mudeng Pak. Ya, terima kasih. Belum lagi ya, saya tambahin ya masalah kita. Belum lagi, Anda kalau ngukur hidro, sudah ambil hidro 1 semua kan? Hidro 2 juga sudah harusnya ya. Walaupun belum melakukan pengukuran di lapangan, karena suatu dan lain hal ya, alias corona. Anda nentuin 0-nya ketika Anda ngukur batimetri itu kemana? Pertanyaan saya. Nyangkutin ke BM di darat, Pak. Nyangkutin ke BM di darat atau nyangkut ke chart datum? Chart datum. Chart datum.
chart datum itu sama dengan nolnya MDPL nggak? Atau MSL? Beda kan? Beda. Chart datum di Panjang dengan chart datum di Priok sama nggak? Beda-beda. Beda. Semua perbedaan itu yang menjadi masalah dari geodesi kelautan. Ya, bagi orang awam mikirnya gampang-gampang aja. Oh, 15 meter dari mana? Sabodo teuing, yang penting 15 meter tingginya. Tingginya berapa? 7 meter. Dari mana? Ya terserah Anda, yang penting saya tahu 7 meter. Itu benar kalau Anda menemukan beda tinggi. Kalau beda tinggi, yang mana kita tahu dasarnya sama, ya kan jadi hilang ya. Sisa selisih kan ya oke lah, tidak masalah. Tapi yang jadi pertanyaan adalah ketika Anda menggabungkan dua hal atau bahkan lebih hal yang nolnya itu beda. Karena nol aja sampai sekarang kita masih belum menentukan nih yang benar nih yang mana. Darat beda, laut beda. Di laut aja orang geodesi sama oceanografi juga masih belum setuju nolnya di mana. Dan itu semua adalah masalah dari geodesi kelautan. Dan itu akan kita oprek lah, maksudnya akan kita kasih wawasan kepada Anda mengenai masalah-masalah itu di mana? Di kuliah ini di pekan-pekan selanjutnya. Lanjut. Dari laut juga bisa kan kelihatan ya ada batas lempeng. Anda bisa lihat ya. Kalau saya mungkin tidak terlihat ininya. Wah, apakah kursor saya terlihat adik-adik sekalian? Terlihat, Pak. Lihat, Pak. Terlihat ya. Sip, terima kasih. Anda sebenarnya bisa lihat di sini ya adik-adik bahwa ternyata kalau Anda lihat di laut itu, batas-batas lempeng itu secara umum itu sebenarnya terlihat dan terwakili oleh batimetri. Gitu. Jadi kalau Anda bisa memetakan batimetri, maka sebetulnya Anda juga bisa memetakan secara kurang lebih batas lempeng yang ada. Dan batimetri dalam hal ini adalah yang bagian ini, itu juga bagian dari geodesi kelautan, walaupun secara ecosounder itu adalah bagian dari survei hidrografi. Karena penyelesaian masalah geodesi kelautan salah satunya adalah penentuan posisi di laut atau bentuk muka bumi, ya maka mau tidak mau kita harus memasukkan batimetri di dalamnya. Tapi batimetrinya itu komplementari dengan ecosounder. Jadi tidak menggunakan ecosounder, tapi menggunakan pendekatan yang lain, yaitu pendekatan yang lebih geodetik, bukan pendekatan hidrografi. Bagaimana caranya? Ada di materi ke-10 atau ke-11. Lalu ini ada media transportasi. Ini ada peta. Izin bertanya, Pak. Oh ya, silakan. Siapa? Batas lempeng itu saya Pak Dema, Pak. Raihan ya. Oke, sorry Raihan. Dema ya. Gimana Dema? Batas-batas lempeng itu mempengaruhi gaya berat bumi itu sendiri nggak sih, Pak? Batas-batas lempeng. Nantinya iya. Nanti Anda akan bisa lihat, kalau kita lihat peta dari gaya berat bumi, itu tidak hanya mewakili lempeng saja, Dema, tapi secara umum mewakili batimetri juga. Nah, ini sebenarnya bocoran untuk materi nanti, bahwa pendekatan yang kita ambil ketika melakukan pengambilan batimetri itu adalah pendekatan secara graviti atau secara gaya berat sebetulnya. Nah, tapi kalau Anda bisa lihat di sini ya, di slide ini, ada beberapa slide lagi, itu slide yang lumayan plot twist. Seperti film Tile ataupun film Anak Lanang bagi yang sudah nonton. Ada agak sedikit plot twist. Plot twistnya apa? Bahwa ternyata topik-topik seperti potensi laut, ini ya media transportasi, itu tidak dibahas dalam kuliah ini gitu ya. Ini harusnya bisa bergerak ya, ketika dulu saya dapat slide-nya ini bergerak ya. Bergeraknya ke sana gitu, seperti angin lalu, seperti mengejek kita, ya kamu salah fokus gitu ya. Bahwa ternyata topik-topik seperti yang ini tadi ya, potensi laut, peta negara, media transportasi, itu bukan di kita. Dan seperti contoh batimetri dengan konsep hidrografi ataupun oceanografi, itu juga bukan di kita. Di kita menyelesaikan parameter yang mungkin sama seperti mereka, tetapi menggunakan pendekatan seorang geodesi. Gitu. Apa sih berarti Pak yang dibahas? Nah, yang dibahas jelas seperti yang tadi saya sampaikan, bentuk bumi. Baik itu secara bola, elipsoid, maupun geoid.
yang mana mewakili bentuk bumi yang asli, yaitu yang bumi ini. Pak, Khususnya izin di mana? Di laut. Oh iya, gimana? Silakan. Siapa ini tadi? Harisin, Pak. Apa suaranya jelas, Pak? Harisin, ya monggo Harisin. Ya gimana Harisin? Jadi saya kemarin kan mengikuti kuliah bersama Pak Eka, Pak ya. Dan di situ beliau menyebutkan saat ini sedang dilakukan pembuatan model geoid yang di laut, ya Pak, yang di darat kan sudah dikerjakan Pak ya, yang di laut juga sudah dikerjakan. Itu apakah di geodesi kelautan nanti juga dibahas, Pak? Iya, betul. Tepat sekali. Anda kalau bisa lihat di mana namanya materi kita ya, saya tadi sampaikan di GDKL 0 itu akan ada materi mengenai geoid determination using satellite altimetry and gravity mission. Itu nanti akan kita bahas Harisin. Karena alhamdulillahnya kebetulan topik saya S3 adalah menentukan gaya berat untuk di laut. Ya, semoga dapat di luar negeri lah ya. Tapi yang pasti topik saya akan itu, dan saya kebetulan tergabung menjadi anggota walaupun secara tidak resmi ya, masih menjadi penonton saja, orang-orang yang mengerjakan ini, mengerjakan geoid ini. Saya ikut dalam tim yang mengerjakan geoid ini. Walaupun secara, ya saya masih junior sekali ya, jadi saya masih nonton-nonton saja rapatnya dan bantu-bantu dikit, dan saya udah masuk membantu. Karena betul sekali Harisin bahwa di Indonesia BIG ya dengan namanya Konsorsium Geoid, Konsorsium Gaya Berat Indonesia, boleh Anda lihat nanti KGI, itu sedang dalam proses untuk membuat model geoid Indonesia. Untuk sementara datanya masih dalam proses. Gitu. Tapi fokusnya sebenarnya di geoid darat sih, geoid laut itu masih belum. PR yang masih lumayan panjang. Dan insya Allah saya akan masuk ke situ gitu ya, pas sekali gitu dengan keinginan saya dan topik S3 saya. Jadi nanti di pekan 11 akan terjelaskan mengenai itu di sini. Insya Allah, jangan takut. Jadi Ya, kita Pak, membahas terima kasih, mengenai geoid, ya thank you, geoid dan juga bentuk bumi secara langsung atau secara asli khususnya di bagian lautnya. Nah, bagi yang mungkin penasaran gitu ya, apa sih berarti Pak yang kita lakukan gitu? Ada yang sudah pernah tahu MSL ya? Apa sih MSL itu adik-adik sekalian? Ada yang tahu nggak? Tinggi permukaan laut rata-rata. Tinggi permukaan laut rata-rata, betul sekali. Teori menunjukkan materi dari sistem referensi geodesi, materi dari geodesi geometrik ataupun yang mengikuti kuliah dasar-dasar geodesi fisik selalu menyebutkan bahwa secara fisik geoid itu sama dengan apa? Tinggi muka laut rata-rata, betul ya? Betul, tinggi muka laut rata-rata. Tapi itu sebenarnya masih ada bintangnya, masih ada tanda kutipnya, atau masih ada disclaimer dan syarat ketentuan yang berlaku. Apa syarat dan ketentuannya? Yaitu tidak mendapatkan gaya yang lain. Jadi gayanya betul-betul nggak ada gaya dari matahari, nggak ada gaya dari bulan, nggak ada gaya dari dalam bumi sendiri. Geoid sama dengan MSL. Nah, salah satu aplikasi geodesi kelautan yang akan kita pakai atau akan kita pelajari adik-adik sekalian adalah mengambil mean sea level atau mengambil tinggi rata-rata muka laut menggunakan alat yang namanya altimetri. Ini adalah salah satu tujuan atau salah satu aplikasi dari geodesi kelautan yang akan kita cari tahu. Karena memang betul seperti kata Fatih tadi, bahwa mean sea level atau dalam hal ini biasanya diomongkan sebagai mean sea surface itu adalah ketinggian dari muka laut apabila ketinggian dari muka laut rata-rata yang kalau bisa dibilang secara tanda kutip sama dengan geoid. Jadi ini adalah salah satu pekerjaan yang akan kita kerjakan nantinya. Tapi ini akan ada tanda kutipnya karena tidak semua gaya itu terhilangkan dengan mean sea level. Masih ada lagi proses-prosesnya. Dan akan terjelaskan di materi pekan keberapa? Materi pekan ini berarti ke-6, ke-7, ke-8, ke-9, materi ke-10 dan materi ke-11. Yaitu geoid determination dan sea surface topography
atau Dynamic Ocean Topography sebagai salah satu tujuan dari, bukan tujuan ya, ruang lingkup kuliah geodesi kelautan. Nah, ini nanti kita akan membahas banyak mengenai geoweight, dan betul seperti tadi ya, geoweight mendekati mean sea level secara global. Tapi hanya mendekati karena masih ada yang tidak sama. Ini yang nanti akan kita jelaskan sama-sama. Nah, jadi ini ya geodesi kelautan, berkecimpung di laut. Bahasan sangat luas, tapi di Indonesia belum banyak yang menggeluti bidang ini. Ini adalah ruang lingkupnya adik-adik sekalian. Ada satellite altimetry, ada tides atau pasut, ada ocean mapping, ada ya hydrography dan geodesi, tapi dari sisi geodesinya, ini sebetulnya adalah di Marine and Coastal Geographic Information System. Tapi kita masih belum mengarah ke situ. Bisa lanjut. Nah, kenapa kok bagi Indonesia itu penting? Karena menurut Undang-Undang Informasi Geospasial, yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011, JKVN gitu ya, itu merupakan geoweight. Geoweight merupakan bagian dari JKVN, baik keperluan di darat maupun di laut. Oleh karena itu, geoweight laut atau marine geoweight secara tidak langsung diamanahkan dalam UUIG. Kenapa? Karena JKVN itu digunakan sebagai kerangka acuan posisi vertikal untuk informasi geospasial. Tapi betul kata Harisin tadi, sekarang tahun 2020, geoweight-nya masih belum selesai. Jadi there is so much work to do, gitu ya. Kalau saya meminjam kata Pak Piping, kerjakan saja dulu, kemampuan kita sampai mana dulu. Nanti kalau sudah ada orang baru yang sudah belajar dari luar negeri, pulang, paham lebih banyak, dibagusin ilmunya, dibenerin geoweight-nya. Daripada tidak ada geoweight, lebih baik ada walaupun masih belum cukup. Itulah semangat yang dibawa oleh KGI, Konsorsium Gaya Berat Indonesia, untuk menyelesaikan geoweight sebagai salah satu referensi vertikal di Indonesia. Karena kita sudah tidak zaman referensi vertikal menggunakan MSL. MSL itu dari pulau ke pulau itu bisa jadi jauh berbeda. Kita ingin pakai geoweight yang seamless antara Jawa dan Sumatera, itu bisa digabung, bisa seperti puzzle yang tergabung itu. Dan tugas kita lah seorang geodet atau geomatikawan yang ingin dalam di geodesi kelautan untuk menjadi atau untuk merangkai puzzle-puzzle tersebut. Ya ini ada pasut dan yang lain-lainnya. Jadi kalau ditanya topik aktualnya apa Pak? Ya tadi ya, penentuan titik nol itu adalah salah satu topik aktual. Lalu ada juga tsunami sebagai salah satu topik aktual. Di sini juga mengenai pasut tadi juga salah satu topik yang aktual, gitu ya. Dan sini juga ada batas laut, walaupun nanti batas laut akan banyak terbahas di mata kuliah batas wilayah bersama bersama Pak Eka dan juga Pak Aulia gitu ya. Karena mirip seperti ini nih. Nah, ini ya. Orang bingung gitu. Akhir darat di sini. Tapi mulainya laut di sini lah. Terus ini apa dong? Mirip seperti ini. Akhir laut di sini, mulainya darat di sini lah. Terus sisanya ini apa? Nah, itu yang juga sedikit nanti akan kita bahas, walaupun akan banyak terbahas di perkuliahan bersama Pak Eka, bukan dengan. Clear ya, hukum laut internasional juga bisa menjadi salah satu topik, tapi bisa disampaikan bahwa perbedaannya kalau di batas wilayah kita akan banyak membahas dari aspek legal ataupun yuridis. Teknis ada, tapi teknis yang nyantol ke UNCLOS. Kalau kita adalah penentuan continental shelf itunya gimana, terus menentukan agar posisi dari 0 dari baseline ini ke 12 meter untuk mendapatkan laut teritorial itu teliti seperti apa dan yang lainnya. Karena kita lebih bicara ke teknologi dan how to solve geodetic pillars itu ya. Bagaimana kita menyelesaikan pilar-pilar geodesinya. Bukan menentukan, oh ini 12, oh ini 24, oh ini 200, itu tidak. Itu tugas dari teman-teman batas wilayah atau hukum laut internasional. Paham ya adik-adik sekalian ya? Dan ini juga penting.
topik aktual yang penting lagi adalah perubahan iklim global atau global climate change. Itu penting sekali. Kenapa kok saya bilang penting? Karena dengan adanya global climate change, orang geodesi itu ketika mengukur akan bisa jadi selalu berubah. Khususnya di laut, apalagi lawang salah satu penanda bahwa bumi ini berubah atau terjadi global warming atau climate change itu adalah muka laut yang selalu naik gitu ya. Muka laut naik ini tidak hanya terjadi gara-gara pencairan es, tapi juga terjadi gara-gara apa? Pemuaian air laut karena suhu bumi semakin panas. Mirip seperti kalau kamu godok air atau merebus air either di heater ataupun di kompor, itu kan pasti ada muai begitu ya, massa jenisnya, masanya akan bertambah karena massa jenis ada hubungannya dengan suhu. Itu adik-adik sekalian. Jadi kalau bisa kita simpulkan ya adik-adik sekalian ya, salah satu kegunaannya adalah tadi semua. Selain itu kita juga bisa membahas mengenai GPS di laut karena kita ingin menentukan posisi secara teliti di laut, menentukan posisi secara teliti pula di bawah laut, baik itu menggunakan nanti acoustic positioning system ataupun sistem-sistem yang lain. Itu adik-adik sekalian yang menjadi goal ataupun ruang lingkup dari geodesi kelautan. Nah, untuk menutup kuliah kita, saya buka dulu pertanyaan kalau ada yang masih ingin bertanya. Halo, ada yang mau bertanya? Tidak, kah? Oke. Kalau tidak, maka bisa kita buka lagi dalam sebuah Mentimeter. Saya buka lagi Menti untuk menutup kuliah kita hari ini. Low screen. Mana ya? Bentar. Kok sharing indikator? Bukan. Mana? Bentar ya. Tidak terlihat ternyata. Ya, harus yang ini. Saya allow dulu, habis itu saya gantikan lagi. Sebentar ya, ini ada sedikit masalah seperti ini. Oke, stop presenting dulu. Wah, tetap belum ada. Oh, ada di... Nah, ini. Buka menti.com adik-adik sekalian dan masukkan kode 9579105. Saya ulang, masuk ke menti.com dan gunakan kode 9579105. Dari kode itu silahkan sebutkan satu aplikasi dalam geodesi kelautan. Dalam satu kalimat saja. Nah, biar mudah nih, kita bisa kasih start countdown ya. Nah, GPS. Ada yang lain, silakan. Masih GPS. Satelit. Siap, GPS. Yang dari tadi saya jelaskan kok kayaknya masih belum tercapai ya, tersampaikan, tapi ya nggak apa-apa. Altimetri, oke. Ya, altimetri, terima kasih. Lanjut. Baru ada 7 orang, 10 orang, GPS, altimetri, MSL, batimetri, GRIS, akustik, batimetri. Kebanyakan altimetri ya, mudahnya ya. Oke. Votingnya saya buka lagi, saya beri waktu lagi 1 menit kembali, dipersilakan untuk menjawab. Min sea level, altimetri.
Altimetri masih ada 40 detik. Saya tutup ini. Tiga 13 menit. GPS, SAR, altimetri, GNSS. Voting is closed. Terima kasih adik-adik sekalian. Jawabannya kebanyakan lebih ke metodenya ya. Padahal yang saya inginkan aplikasi itu seperti apa? Aplikasi itu seperti tadi, mengukur tinggi muka laut atau MSL. Selain itu mengukur kedalaman dari sebuah lautan atau batimetri. Selain itu apalagi bisa mengukur gaya beratnya. Selain itu apalagi ternyata bisa mengukur arus dari di lautnya, ataupun seperti tadi yang saya sampaikan juga bisa mengukur posisi teliti di bawah permukaan laut ataupun di atas permukaan laut. Jadi bukan toolsnya ya, tapi aplikasinya, maksudnya adalah topik yang bisa diselesaikan dalam geodesi kelautan. Sebetulnya itu yang saya inginkan, tetapi ya tidak masalah, berarti Anda pahamnya masih aplikasinya itu dinamakan toolsnya, tapi tidak ada masalah. Kecuali yang saya sedikit bermasalah adalah ketika ada ngomong satelit batimetri, karena nggak ada yang tahu batimetri saja, tidak ada satelit batrimetri apalagi. Ya tidak ada satelit Pak, suara Bapak sudah ada, Pak. Saya hilang sampai mana tadi? Halo? Yang batimetri tadi, Pak, yang salah. Oke, sip. Bahwa batimetri itu bukan bagian dari altimetri. Bukan bagian dari satelit ya. Jadi nggak ada satelit batimetri, itu nggak ada. Adanya batimetri saja atau satelit altimetri. Oke, itu saja adik-adik sekalian. Tapi sebelum kita tutup, jadi ada tugas saya. Oh ya, silakan. Saya mau bertanya, Pak. Siapa yang tanya nih? Sebenarnya karena tadi saya Mega, Pak, Megawati. Tadi terputus-putus sih, Pak, bagian ini, Pak. Kenapa titik nol di laut sama darat itu berbeda? Itu karena di Indonesia sistem referensinya masih belum jelas ya, Pak? Atau bagaimana, Pak, tadi? Sebenarnya begini, kenapa kok berbeda? Karena memang nanti definisi nolnya itu yang digunakan di dunia laut dan di dunia darat itu beda. Kalau di dunia darat, kita biasanya melakukan nolnya bagaimana? Ngukur pasut, habis itu pakai MSL kan? Betul ya? Nah, MSL ini kan bisa jadi di satu tempat dengan tempat yang lain berbeda sebetulnya. Jadi kalau misalnya Anda ngukur MSL di Priok misal, terus Anda ngukur MSL di Panjang, apakah sama? Beda. Ya, itu MSL tuh. Bisa jadi referensi darat di kita sama referensi darat di sana beda. Tapi itu terselesaikan apabila Anda menggunakan elipsoid, pakai GPS misal. Maka se-Indonesia sudah bisa jadi satu referensi untuk daratnya. Tapi untuk lautnya, seperti yang tadi juga barusan dijawab oleh si Fatih, bahwa kita biasanya tidak pakai MSL, Mega, tapi pakai chart datum. Nah, ini kan jadi ada bedanya lagi gitu. Benar kan? Tidak hanya di
Tidak hanya MSL-nya beda, tapi chart datumnya juga beda. Dan Indonesia, kalau kita let's say misal mau menggunakan MSL yang sama, cara yang bisa kita gunakan itu kan kalau tidak pakai GeoWidth, ya pakai WP. Kalau pakai WP, gimana cara kita ngukur dari Jawa ke Kalimantan? Nggak bisa. Itulah kenapa dulu ketika zaman belum ada GPS, GeoWidth itu masih, GeoWidth, datum itu masih datum lokal. Karena antara satu pulau dengan pulau yang lain, itu agak susah untuk menyambungnya, adik-adik sekalian. Mungkin bisa disambung, tapi ketelitiannya tidak terlalu jauh. Karena kalau zaman dulu itu kan pakai trilaterasi ya. Pakai orang di atas gunung, terus ngintip orang di gunung yang lain gitu kan. Pakai apa namanya alat, mungkin sextant ataupun pakai alat yang namanya, ya mungkin teodolit zaman dulu, tapi melihatnya jauh sekali, kan itu tidak bisa, susah sekali. Gitu. Itu maksudnya. Paham ya maksudnya Mega ya? Jadi sampai sekarang di Indonesia saja nolnya itu masih belum sama gitu. Ya, tapi we are on the way to menyelesaikan itu gitu ya. Kita dalam proses untuk menyelesaikan itu. Jadi jangan takut, aduh terus saya gimana selama ini kerja salah dong, bukan. Kalau secara pragmatis, secara secara praktek, ya apa yang sudah ada sekarang itu sudah bisa dibilang benar. Tapi masih belum sesuatu yang sangat baik sebetulnya. Masih bisa kita, secara geodetik ya, masih bisa kita upgrade terus gitu. Kan continuous improvement. Istilahnya seperti itu. Itu saja, sudah jam 10.40. Saya nanti di rajam, dianggap korupsi nanti ya. Itu saja, kalau misalnya ada pertanyaan bisa Anda sampaikan pertanyaannya di grup adik-adik sekalian. Bagi mahasiswa-mahasiswa yang merasa materinya tadi kok putus-putus, akan saya unggah ke dalam sebuah file di YouTube, walaupun filenya nanti unlisted, tidak publish secara umum, bisa Anda tonton dan Anda cek dan Anda putar-putar terus. Mungkin ini kok apa ya maksudnya gitu ya. Tapi kalau masih bingung bisa tanya saya. Ya. Dan sebagai penutup, saya ingatkan nanti ada tugas adik-adik sekalian ya. Tugasnya sederhana saja. Tugasnya adalah dari penjelasan mengenai topik-topik geodesi kelautan tadi, ambil satu topik yang sekiranya menurut Anda relevan untuk geodesi kelautan, apa saja topiknya bebas, lalu Anda buat review secara sederhana, bagaimana cara mendeteksinya atau alatnya pakai apa, dan sekarang sudah sampai mana pendeteksiannya. Udah itu aja. Kalaupun salah tidak masalah, yang penting Anda sudah mencoba untuk menemukan topik yang sesuai dengan geodesi kelautan tersebut. Terserah topiknya apa, berangkat dari pemahaman Anda mengenai yang saya jelaskan tadi. Geodesi kelautan itu ini. Nah, ambil salah satu topiknya, bukan alatnya ya, topiknya. Lalu coba jelaskan untuk menyelesaikan topik tersebut, alatnya pakai apa, lalu sekarang sudah sampai mana perkembangan. Oke ya, ambil topik, lalu jelaskan topik TSB dalam konteks alat yang digunakan, dan apa tadi kok saya lupa ya? Sudah sampai mana progres penyelesaian topik tersebut. Tidak hanya di Indonesia, tapi di dunia juga boleh. Itu saja dari saya, adik-adik sekalian. Ya, topiknya misal tsunami, topiknya misal unifikasi datum atau penggabungan datum antara darat dengan laut misal. Atau misal tadi perubahan global atau climate change gitu. Atau topik let's say teknologi untuk mendeteksi perubahan perubahan penentuan batas wilayah, dalam hal ini membahas mengenai teknologi GPS di laut misalnya, itu oke, silakan. Banyak topik yang ada dan saya encourage Anda untuk mulai membaca. Bukunya sudah ada di slide di e-learning yang saya berikan. Itu saja dari saya. Apabila ada pertanyaan monggo disampaikan di grup. Yang absen untuk semuanya saya ingatkan semua sudah absen kecuali atas nama Dezian Triwahyuda. Jadi semuanya sudah absen, alhamdulillah. Sampai jumpa di pekan depan, insya Allah pekan depan bersama dengan Pak Piping, nanti akan saya informasikan kembali yang pasti. Itu saja dari saya.
Jangan lupa tugasnya dikumpulkan adik-adik sekalian. Lalu apa lagi? Oh iya, kalau ternyata nanti rekaman ini tidak masuk ke saya, tapi masuknya ke salah satu dari kalian, saya minta tolong untuk ditransfer ownership-nya ke saya ya, agar saya bisa mengunduh dan bisa mengunggahnya ke YouTube. Itu saja dari saya tunggu catatan Anda karena saya langsung menilai setelah itu, langsung saya nilai habis catatan itu masuk sebagai bagian dari kehadiran, bagian dari absen kehadiran. Tugasnya dikumpulkan minggu depan 1 jam sebelum kuliah, yaitu jam 8 pagi. Terima kasih, saya tutup. Kalau tidak ada pertanyaan, wabillahi taufik wal hidayah. Mohon maaf kalau ada kesalahan dalam kata-kata maupun tindakan saya. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Pati mandi. Berisik anjing. Pati ngomongnya kasar. Di record loh, Ti. Pati, Pak Pati. Attitude